Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan hasil analisa penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja di media sosial dan komunikasi sehari-hari. Dalam paparan ini, kami akan membedah tentang latar belakang penggunaan bahasa gaul, faktor yang mempengaruhi, alasan mengapa anak muda menggunakan ini, dan pada konteks apa mereka menggunakan bahasa gaul ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa gaul merupakan variasi bahasa informal atau slang yang berkembang pesat di komunitas sosial tertentu, khususnya kalangan remaja dan pengguna media sosial. Kemunculan platform digital, khususnya media sosial seperti WhatsApp, Instagram, X, Thread, dan TikTok mempercepat penyebaran kosakata kata gaul baru. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan kreativitas bahasa sekaligus penggunaan pola komunikasi masyarakat secara umum dan generasi muda secara khusus. Oleh karena itu, kami berinisiasi untuk melaksanakan penelitian yang bertujuan mencari data-data yang lebih detail dari fenomena penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi saat ini. Penelitian diharapkan akan menjawab beberapa pertanyaan berikut, seperti bentuk kata gaul apa yang paling banyak digunakan oleh remaja, faktor apa yang mempengaruhi remaja untuk memilih menggunakan bahasa gaul, dan dalam konteks apa bahasa gaul paling banyak digunakan. Namun, sebelumnya kami ingin menggarisbawahi bahwa bahasa gaul adalah digunakan oleh kelompok tertentu untuk menunjukkan identitas, solidaritas, dan kedekatan sosial. Adapun bentuk bahasa gaul adalah borrowing atau peminjaman, akronim, clipping, variasi fonologis, blending, mixing, dan semantic shifting. Adapun metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan data adalah dengan observasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, X, Thread, dan TikTok. Data kami juga dilengkapi dengan wawancara semi struktur terhadap 8 responden remaja usia 17-24 tahun. Dan data yang kami fokuskan untuk diteliti adalah 40 kata atau frasa gaul yang telah dikodekan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bahasa gaul yang digunakan di kalangan remaja adalah bentuk borrowing, yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan sebanyak 12 kali. Kemudian variasi 10, akronim atau singkatan 6, mixing atau campuran 6, semantic shifting 5, clipping 3, dan bentuk blending sebanyak 2. Dari bentuk yang paling dominan tadi, yaitu bentuk borrowing atau peminjaman, kita mendapatkan data bahwa kata yang sering digunakan adalah seperti spill, bestie, flexing, toxic, insecure, relate, ghosting, kringe, overthinking, dan interpretasi. Para remaja sepertinya cenderung mengadopsi kosakata Inggris karena pengaruh media sosial global, konsumsi konten internasional, dan memang dianggap lebih modern dan ekspresif. Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 responden tadi, didapatkan data bahwa faktor penggunaan bahasa gaul ada pengaruh dari media sosial atau agar lebih akrab, mengikuti tren, mempermudah komunikasi, menunjukkan identitas kelompok, dan terpengaruh oleh teman sebaya atau memang karena solidaritas. Kemudian, alasan mengapa para remaja menggunakan bahasa gaul
Para responden menjawab sebagai berikut. Responden pertama menyampaikan alasan karena sering lihat di TikTok atau Instagram. Responden kedua menyampaikan biar lebih santai saat mengobrol. Responden tiga menyampaikan semua teman juga pakai, jadi saya pakai. Responden keempat menyampaikan bahwa bahasa gaul lebih singkat dan mudah diketik. Selanjutnya, dalam konteks apa para remaja dan komunitas tertentu menggunakan bahasa gaul? Mereka menyebutkan dalam diagram bahwa media sosial dengan nilai tertinggi mencapai 18, karena pertemanan atau nongkrong 12, chat pribadi dengan rate 5, pendidikan atau di kampus di mana mereka digunakan bahasa tersebut 3, dan komunitas atau hobi justru cuma 2. Kemudian bahasa gaul apa saja yang paling banyak muncul pada media sosial? Itu adalah spill, kringe, ghosting, flexing, dan relate. Untuk di pertemanan, kata-kata seperti ngap, kuy, santuy, nongki, atau skuy paling banyak digunakan. Dan terakhir, pada chat pribadi, kata-kata seperti GWS, baper, dan slow respon paling banyak digunakan. Jadi kesimpulan dari fenomena maraknya penggunaan di kalangan remaja bahasa gaul ini dan juga komunitas tertentu adalah bentuk bahasa gaul yang paling dominan yang banyak digunakan adalah borrowing atau peminjaman dari bahasa Inggris. Kemudian faktor utama penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja adalah karena pengaruh media sosial, sosialitas kelompok, mengikuti tren, dan efisiensi komunikasi. Bahasa gaul ini paling banyak digunakan di media sosial, komunikasi pertemanan, dan percakapan melalui aplikasi pesan. Demikian penjelasan kami tentang hasil analisa penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja di media sosial dan komunikasi sehari-hari. Semoga fenomena maraknya penggunaan bahasa gaul ini tidak akan mengikis penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Namun, kita berharap bahasa gaul justru memperkaya khasanah kosakata bahasa Indonesia, dan bahasa gaul ini seyogyanya memang hanya digunakan pada konteks-konteks tertentu saja, baik melalui media, dengan waktu tertentu, dan di lingkungan komunitas tertentu. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Salam sejahtera.